Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, untuk mau'izatul hasanah yang keempat, kami mohonkan kesediaan Tuan Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Kiai Haji Pasani Hatta Kiai Haji Asnawi Thohir, falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang banyak banget yang nyambut 2 orang. Halo, halo. Masih ada orang be ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala hadzal laila mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadiri wa ajzalal ajra was thawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirin ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama dan para habaib, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para pemuda, para remaja dan pra remaja yang hadir kesempatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Habiban yang baru saja hadir, yaitu Al-Habib Nabil Al-Qadri, yang insya Allah nanti beliau yang akan menyampaikan tausiahnya. Begitu juga yang sama-sama hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal, dan masih banyak lagi tuan-tuan guru kita, baik yang sudah menyampaikan tausiah agamanya maupun yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiahnya. Kita doakan semoga guru-guru kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin
ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentunya sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur, karena orang yang senantiasa bersyukur itu udah dijamin sama Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi nyataannya kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, ya para anak-anak muda yang hadir pada kesempatan malam hari termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa selalu menyikapi terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, ini termasuk yang terbaik. Makanya kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi, itu juga termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Banyakin baca alhamdulillah, banyakin baca alhamdulillah. Ada seorang ulama tuh Bapak Ibu, dia punya amalan cuma baca alhamdulillah aja. Orang-orang punya wirid banyak macam-macam, panjang-panjang, tapi ini ada ulama yang punya wiridannya cuma apa? Alhamdulillah. Setiap kali dia hanya bilang alhamdulillah, 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 sehingga di kampung tersebut orang nyebutnya Kiai Alhamdulillah. Siapa tuh nama kiainya? Kiai Alhamdulillah. Pokoknya udah amalannya begitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada satu kejadian pada saat ulama-ulama dikumpulin, diajak yaitu melaksanakan ziarah ke para wali-wali, ya. Kemudian di tengah perjalanan itu banyak ulama-ulama yang baca zikir macam-macam zikirnya, tapi ini ulama kiai emang terkenal dengan kiai alhamdulillah, dibacanya udah alhamdulillah aja. Pas sampai di kawasan, ya, satu tempat, saya nggak sebutin namanya, ya, itu dari mobil, dari kaca mobil nampak kelihatan banyak orang-orang perempuan yang sedang mandi di sungai yang posisinya di pinggir jalan. Yang namanya orang mandi gimana, Bu? Ya berarti kan mungkin ada aurat-auratnya yang terbuka. Ya, namanya mandi, ya ada yang dibuka. Mungkin bagian dada kelihatan. Ya, ya maklumin namanya mandi. Mandi di sungai, yang memang sungai itu adanya di kawasan pinggir jalan raya yang banyak orang lewat di situ. Itu ulama-ulama banyak yang bilang begini, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang satu lagi, ya. Pokoknya wiridnya banyak tuh yang baca. Ya, astagfirullah la haula wala quwata illa billah. Tapi ini kiai bacanya apa? Ibu tahu aja. Bacanya alhamdulillah. Ada lagi lihat, ya, alhamdulillah. Yang lain astagfirullahaladzim. Ada yang mau begini, Bu, astagfirullahaladzim. Iya, kadang saya nggak lihat mubazir. Ibu bisa aja, Bu, ya. Alhamdulillah dibilang. Ada ini santri yang berani nanya, Kiai mohon maaf, iya ada apa emangnya? Ini yang lain-lain bacanya astagfirullah, ada yang baca la haula wala quwata illa billah, tapi kok ya Kiai bacanya alhamdulillah. Kenapa? Dibilang begini, Bu, ya. Saya bilang alhamdulillah, kenapa? Saya ingat sama istri saya di rumah. Alhamdulillah, istri saya mandi di rumah punya
kamar mandi khusus, nggak pakai keluar. Coba bayangkan kalau istri saya di rumah nggak punya kamar mandi, akhirnya dimandi pakai di jalan seperti itu, di sungai, bagaimana orang pada lihat. Makanya saya bersyukur kepada Allah, saya ucapkan alhamdulillah. Saya punya anak gadis. Kenapa? Kalau seandainya anak gadis saya tidak punya yang namanya kamar mandi di dalam rumah, maka anak gadis saya akan mandi di luar juga, bisa dilihatin sama orang-orang, auratnya terbuka. Makanya saya bilang alhamdulillah. Tuh ada rahasianya, Bu. Dibilang alhamdulillah bukan karena ngelihat sesuatu yang tadi mungkin menurut kita secara kasat mata itu dia yang mestinya baca istighfar, tapi dia ngelihatnya jauh ke depan, ngelihat keluarganya yang bisa menutup auratnya tidak nampak kelihatan. Dia bersyukur ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kiai tersebut. Bener gak tuh kira-kira, Bu? Alhamdulillah. Nah makanya kita nih ya bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan ya Allah, saudara-saudara kita ya yang di Aceh ya Allah, sampai saat ini mereka masih terkena musibah, makan susah sampai saat ini. Coba kita di sini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nah makanya ada ibrah, ada pelajaran yang harus kita ambil. Maka yuk kita harus selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya dengan maulid itu insya Allah jaminan dari Allah, selama engkau masih ada surah Allah, insya Allah kata Allah, saya tidak akan menurunkan azab. Selama masih banyak orang-orang yang beristighfar kata Allah, maka saya tidak akan menurunkan musibah. Ini orang yang tinggal di Jakarta udah bilang, hati-hati orang Jakarta, hati-hati. Emang apa? Ya awas, hati-hati tinggal Jakarta doang yang kau belum dapat musibah. Di mana-mana Bu, banjir bandang. Kalau Jakarta banjir bandeng. Pasar malam ya, itu banjir bandeng, enak ya. Ini banjir bandang, tiba-tiba banjir datang. Masya Allah, sedih kita ya. Nah makanya yuk kita dekat orang yang cinta sama Nabi, orang yang senantiasa beristighfar, mudah-mudahan akan dijauhkan dari musibah. Makanya orang-orang Jakarta harus sering-sering cinta kepada Nabi dan harus selalu maulid. Tuh orang Betawi nggak pernah lepas dari maulid. Bener apa bener? Iya, kita ngadain acara, jangankan acara model begini lagi gembira, kul bifadlillahi, ya katakanlah hanya dengan anugerah Allah, rahmat Allah kita disuruh gembira. Nih saat ini kita lagi gembira. Kenapa? Kita sedang ya menyelenggarakan satu peringatan besar, yaitu Maulid Nabi. Ini sekarang lagi acara 7 hari, kan acara musibah. Baca maulid enggak? Baca maulid kita. 14 hari baca maulid, 100 hari baca maulid. Bahkan kita memperingati haul itu juga kita baca maulid. Itu orang Betawi, itu orang-orang yang tinggal di Jakarta, walaupun dia bukan orang Betawi, ngikut-ngikut orang Betawi, kenal banget dah, cinta banget dah sama Nabi. Buktinya maulid. Menikah baca maulid enggak? Baca maulid. Ntar punya anak mulain ya 7 bulan, baca maulid enggak? Baca maulid. Lahir selamatan lagi apa hitanan lah ya, baca maulid enggak? Baca maulid. Sampai ini anak besar lagi mau nikah, baca maulid lagi enggak? Baca maulid. Satu-satunya yang kagak baca maulid kalau dia bercerai. Kalau orang cerai ada nggak yang baca maulid? Enggak.
Tuh orang Betawi atau orang yang tinggal di Betawi. Ya, makanya ayo kita cinta kepada Rasulullah. Sebab nih saya lihat kan nih acara di samping Maulid ada namanya apa? Tahlil apa? Tahlil akbar. Ada Allahu Akbar ya. Ya, ini tahlil akbar artinya apa? Doa yang terbesar yang kita akan sampaikan buat siapa? Buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita, buat orang-orang yang berjasa kepada kita. Kita hadiahkan dalam rangka Maulid Nabi. Jangan lupa kirim ya doa-doa buat orang-orang yang berjasa. Makanya disebut tahlil akbar. Di dalam salah satu kitab ya, Imam Abul Lais As-Samarqandi itu menjelaskan, menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, ya. Tidak akan melihat wajah saya nanti di hari kiamat 3 kelompok manusia. La yara wajhi yaumal qiyamah salasun. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan melihat wajah Rasulullah nanti di hari kiamat. Nih kira-kira nanti kita pengennya ngelihat wajah Rasul nggak? Pengen. Kita kepengen melihat dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen menatap wajah Rasulullah. Ya, kan wajah Rasulullah itu bersinar. Tadi tuh ya, tim hadroh kan udah membacakan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang anta badrun anta nurun fauqa nur. Itu tadi dibaca nggak tuh Bu? Dibaca. Jadi kita mengungkapkan rasa syukur kita, memuji kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang kepada guru kita Bapak Kiai Haji Lutfi Zawawi. Ya, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi kita muji tuh, kita bilang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bagaikan cahaya matahari, Rasulullah bagaikan cahaya bulan purnama. Bahkan Rasul bilang nurun fauqa nuri. Betapa hebatnya, betapa istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada 3 kelompok manusia yang tidak bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan nih kita nggak termasuk daripada 3 kelompok tersebut ya Bapak Ibu ya. Iya. 1 kelompok yang tidak bisa melihat wajah Rasul siapa? Akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya anak-anakku ya yang masih punya orang tua ya, tolong benar-benar ya hormati, sayangi orang tua kalian. Ya, mumpung masih ada. Jangan sampai nanti nyesel kalau orang tua kita sudah tidak ada. Ini saya lihat banyak remaja, banyak anak-anak muda. Ya, ayo kalau pengen hidup berkah, hidup kita sukses dunia dan akhirat, hormati orang tua kamu, muliakan orang tua kamu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Coba lihat orang-orang yang sukses Bu, baik di dunia maupun di akhirat, itu karena mereka begitu hormat, begitu ihsan kepada orang tuanya. Makanya Nabi bilang, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka tidak bisa dia menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu orang tua bisa juga guru. Jadi kita punya orang tua itu sosok manusia yang paling mulia. Kita punya guru, itu guru adalah sosok manusia yang paling istimewa. Makanya kita disuruh mencium tangannya. Kalau bisa bolak-balik kita cium.
tangan orang tua kita cium. Jangan mencium di jidat, di sini taruh. Sekarang banyak nggak anak-anak yang cium tangan sama orang tua taruh di jidat? Banyak nggak? Siapa yang ngajarin? Nonton sinetron. Ya, sering nonton sinetron. Sekarang kan sinetron dijadikan tuntunan. Padahal kan sinetron tontonan, bukan tuntunan. Kalau tuntunan hadir di majelis ilmu. Kita dengar tuh guru kita Kiai Haji Faisal Ahpas ngajar kita, ngasih pendidikan buat kita. Itu tuntunan. Ini sinetron dijadikan tontonan. Sekarang banyak orang perempuan pada ziarah kubur. Kalau ziarah kubur hitam-hitam pakaiannya. Emang bener dalam agama tuh? Tanya kayak Faisal, di dalam kitab nggak ada anjuran kita ya orang perempuan disuruh ziarah ke kubur-kubur. Bahkan sekarang orang perempuan udah berani ya, kalau bisa jenazah dia yang bawa ya. Bener nggak? Itu kenapa tuh mereka sekarang banyak ngambil ziarah? Nanti mau menjelang Ramadan di makam-makam ya, banyakan laki atau perempuan? Ngaku sendiri ya. Ntar lebaran Syawal hari pertama itu di wakaf-wakaf, di pemakaman, banyakan laki atau perempuan? Perempuan lagi pakai hitam-hitam, dari kacamata hitam, jilbab hitam, sendalnya hitam. Kenapa? Nyontoh yang ditonton di mana? Di sinetron. Oh, makanya jangan ya. Kalau mau pakai hitam boleh, tapi bukan harus pakai hitam ya. Pakai putih boleh nggak? Boleh ya. Bahkan perempuan di dalam salah satu hadis ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, di sana dibilang nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, ini kata-kata fazuruha yang diperintahkan yang ziarah kubur itu adalah orang laki-laki. Orang perempuan bagaimana? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di situ, hukumnya makruh kalau aman daripada fitnah, tapi kalau ada fitnah haram hukumnya. Kecuali orang perempuan boleh berziarah, satu ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua ke makam para wali min auliyaillah. Selain itu tidak dibolehkan. Nah, tapi nyatanya sekarang bagaimana? Tuh, dulu orang-orang tua kita, bu, apalagi orang-orang Betawi. Dulu orang-orang tua kita nih orang Betawi, nggak ada tuh orang perempuan walaupun suaminya yang meninggal dunia, itu istrinya nggak ada yang ikut ke pemakaman. Cukup di mana? Di rumah dia berduka, dia membaca doa, lebih khusyuk di dalam rumahnya sendiri. Sekarang bagaimana? Banyakkan orang perempuan. Nih dengan maulid nih, ayo kita benerin biar kita benar-benar menjalankan akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi, orang yang tidak bisa menatap wajah Rasul siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ayo dengan maulid kita harus baik-baik sama orang tua. Yang kedua, singkat aja karena kiai-kiai kita udah pada kumpul semuanya. Ya. Yang kedua, siapa lagi? Orang-orang yang tidak dapat ya melihat wajah Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, tariku sunnati, orang-orang yang sudah meninggalkan sunnah-sunnahku. Tuh, makanya ayo di zaman-zaman sekarang ini hidupkan sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Ini yang bapak-bapak, yang remaja, ayo salah satu sunnah Rasulullah sholat berjamaah. Ya, ini kira-kira nih ya pada rajin sholat jamaah nggak nih bapak sama anak-anak muda nih? Insya Allah kalau masa sholat berjamaah jangan ditanya. Ya nggak usah diapain? Nggak usah ditanya. Bang apa? Iya nggak usah ditanya aja udah. Ya, itu sholat berjamaah. Tolong ramaikan musolah kita, ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah merupakan salah satu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian, ayo pengajian juga rame. Jangan giran maulid doang rame. Nih kira-kira maulid sama ngaji mana banyakan? Banyakan ngaji. Banyakan ngaji. Oh, banyakan maulid. Ya.
Jadi ngaji juga penting. Ya. Ini kadang-kadang ngaji, ya Allah, susah banget pengumuman di mana-mana. Di mana aja diumumin, yang datang 3 orang doang. Ya, nah ini habis maulid nih, biar semangat. Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ya, kelompok manusia yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, zukirtu inda husmi falam yusalli. Zukirtu inda husmi, di sisinya disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falam yusalli, namun dia tidak mau membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang pelit adalah orang yang tidak mau membaca selawat kepada Rasulullah. Nah makanya yuk kita banyakin baca selawat kalau pengen menatap wajah Rasulullah. Bulan Rajab itu diumpamakan seperti bulan saat kita menanam. Kita udah punya kebun, Allah udah kasih, kita udah dikasih ladang sama Allah. Nah bulan Rajab itu kata as-salafus soleh, bulan dimana kita disuruh menanam amal-amal kebaikan. Bulan Sya'ban itu diumpamakan seperti kita menyiram. Jadi kita siram, setelah kita nanam di bulan Rajab, kita siram di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir bulan Ramadan, saatnya kita panen. Mau panen gak Bu? Nah kalau panen nanam dulu. Ya, habis nanam ngapain? Siram. Nanti bulan Ramadan banyak ketimun suri. Panen berarti. Ya. Nah ada lagi yang bilang, ulama-ulama as-salafus saleh bilang bahwa bulan Rajab kita disuruh memperbanyak istighfar. Banyakin istighfar. Mau yang bentuk mana saja, termasuk Sayyidul Istighfar. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan di mana kita disuruh banyakin baca selawat. Emang kenapa? Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini berarti bulan di mana kita disuruh banyak-banyak baca selawat. Bulan Sya'ban. Nah, kemudian masuk bulan Ramadan, kita diperintahkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi Rajab bulan kita banyak istighfar, Sya'ban bulan kita banyak baca selawat, dan Ramadan bulan banyak kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan maulid, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang istimewa, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan bisa nanti menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Wassalamu ala man ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.